Perkenalkan, nama saya Gita Purnami. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang dikenal dengan UKIN. UKIN merupakan salah satu rangkaian akhir pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan bukti uji kinerja tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan nomor induk mahasiswa 201212999872. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat siswa kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh siswa yang gabung di Google Meet ini paling awal. Siapa ya? Saya, Bu. Ya, Mbak Sofi. Silahkan Mbak Sofi dipimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Nanti kalian jawab ada atau hadir ya. Kevin. Ada. Ara. Hadir. Mila. Hadir. Nelvi. Hadir. Syafa. Hadir. Zakia. Hadir. Sevi. Hadir. Novi. Hadir. Selanjutnya, anak-anak, Bu Guru akan mengajak kalian terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional berjudul Hari Merdeka. Kemarin, tepat tanggal 17 Agustus, kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ingat dengan lagu ini, anak-anak? Masih. Karena hari ini masih memperingati Hari Kemerdekaan, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dengan menyanyikan lagu nasional ini akan meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, Bu Guru akan mengajak kalian mengamati gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar apa ini? Pegunungan. Apakah kalian semua pernah berkunjung ke daerah pegunungan? Pernah. Bagaimana udara yang kamu rasakan saat berada di daerah pegunungan? Sejuk.
Apakah udara yang di sana itu bersih dan baik? Iya, berarti udara yang bersih itu baik untuk kesehatan. Dari gambar yang telah kalian amati, hari ini kita akan belajar bab gangguan pada pernapasan dan penggunaan kata tanya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian mampu menganalisis penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia secara tepat. Yang kedua, mampu mendesain bahkan penyebab terjadinya gangguan pernafasan manusia dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis informasi yang didapat dari teks bacaan ke dalam aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa secara tepat. Yang keempat, nanti kalian diharapkan mampu membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang didapat dari teks bacaan yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, menggunakan kosakata yang baku dengan tepat. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, gangguan pada alat pernafasan pada manusia, dan membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Anak, selanjutnya coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Siang itu, Siti dan Kenny berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Indo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak si Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Kata Dayu. Videonya tadi itu bercerita tentang apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya kok sepulang sekolah, anak-anak melewati jalan yang banyak asap kendaraan, sehingga Dayu batuk karena Dayu menghirup asap. Mengapa kita merasa lebih nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang daripada di lingkungan yang penuh asap? Karena udaranya sejuk. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan lagi. Di situ ada gambar ya. Gambar apa ya? Jalan yang penuh asap. Jalannya penuh asap. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar apa ya? Pegunungan. Di daerah pegunungan. Iya, betul. Nah, menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota yang penuh kendaraan bermotor atau desa yang banyak pohon dan tanamannya? Desa yang banyak pepohonan dan tanaman. Iya, betul. Di desa yang banyak pohon dan tanamannya. Karena di sana udaranya lebih sejuk, lebih segar dibandingkan dengan di kota. Nah, selanjutnya perhatikan video berikut.
Nah, berikut faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak orang tersebut lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi memang sudah ada kelainan sejak lahir. Yang kedua ada faktor penyakit. Nah, kalau faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia dan menyebabkan gangguan pada pernapasan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Pertama, yaitu influenza atau flu. Kemudian yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, asma. Yang keempat, TBC atau tuberkulosis. Yang kelima, bronkitis. Yang keenam, polip. Yang ketujuh, emfisema. Yang kedelapan, pneumonia. Dan yang kesembilan, kanker paru-paru. Setelah kalian mengamati video tadi, siapa yang bisa menceritakan? Tadi videonya tentang apa ya? Gangguan pada pernafasan manusia. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Kelainan saat lahir karena virus penyakit seperti flu, batuk, karena udara kotor penuh asap kendaraan. Iya. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar. Pada bayi yang mengalami kelainan itu disebut dengan kelainan berupa faktor fisik. Selanjutnya, gambar apa? Orang batuk-batuk. Orang batuk-batuk, ya betul, karena faktor penyakit, betul. Kemudian, gambar apa lagi? Asap lingkungan, Faktor lingkungan. banyak asap. Banyak asap, betul. Nah, jadi penyebab terjadinya gangguan pernapasan itu ada 3. Yang pertama karena faktor fisik, yang kedua karena faktor penyakit, yang ketiga karena faktor lingkungan. Selanjutnya, setelah kalian mengamati video tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan, sekarang kalian buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kalian desain bagan itu dengan bagus dan menarik ya. Kemudian tuliskan pada kertas manila dengan kreasi kalian masing-masing. Kreasikan tabel kalian dengan gambar yang sesuai topik pada bacaan. Kalian bisa menggambar sendiri dengan kreativitas kalian pada bagian-bagian yang masih kosong di kertas manila tersebut. Paham anak-anak? Guru berikan kalian waktu selama 15 menit untuk membuat bagan. Sudah selesai membuat bagannya? Iya, baik. Selanjutnya, setelah kalian membuat bagan dengan kreasi kalian masing-masing, sekarang siapa yang akan menunjukkan hasil dari desain bagan penyebab gangguan pernapasan pada manusia yang telah kalian buat?
Siapa? Mas Kevin. Ya, silahkan Mas Kevin kirimkan ke WhatsApp grup. Ya, nanti disuruh share di sini. Share screen dulu sebentar, menampilkan gambar dari bagan yang sudah dibuat Mbak Sofi sama Mas Kevin. Anak-anak perhatikan, itu ada bagan penyebab gangguan alat pernafasan yang sudah dibuat oleh Mas Kevin. Sekarang coba Mas Kevin presentasikan ke teman-temannya bagan penyebab gangguan alat pernafasan yang sudah dibuat. Teman-temannya yang lain memperhatikan ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan bagian penyebab gangguan alat pernafasan. Yang pertama, ada faktor fisik. Yang terdiri ada cacat bawaan, adanya kelainan pada alat pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Flu, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap mobil, dan asap rokok. Ya, terima kasih Mas Kevin. Teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap bagan penyebab gangguan alat pernafasan yang sudah dibuat Mas Kevin? Sudah bagus belum kira-kira? Iya, Keren Bu, keren. keren. Menambahkan bagannya dengan gambar-gambar. Selanjutnya ada gambar dari Mbak Sofi. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ada gambar bagan penyebab gangguan alat pernafasan pada manusia yang sudah dibuat oleh Mbak Sofi. Silahkan Mbak Sofi presentasikan bagannya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan bagan penyebab gangguan alat pernapasan manusia. Penyebab gangguan alat pernapasan manusia yaitu ada 3. Faktor fisik, faktor lingkungan, dan faktor penyakit. Faktor penyakit yaitu influenza, asma, bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan yaitu asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Faktor fisik yaitu cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Terima kasih Mbak Sofi. Tepuk tangan teman-teman. Mau menanggapi bagan yang sudah dibuat oleh Mbak Sofi, bagaimana kira-kira gambarnya? Bagus. Bagus, iya. Sudah sesuai teman-teman? Sudah. Jadi, penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia itu ada 3 ya, ingat-ingat. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Di musim pandemi ini, kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu salah satu penyebab gangguan pernapasan. Virus corona yang menyerang tubuh itu bisa menyebabkan kita susah bernafas, batuk-batuk, flu, pilek, dan gejala-gejala lainnya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Setelah kalian mempresentasikan bagan gangguan pernafasan pada manusia, sekarang kita akan belajar tentang teks berita yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada alat pernafasan manusia. Di sini ada teks berita berjudul "Kuldesak lantaran debu". Nah, nanti kalian baca, masing-masing membaca teks berikut.
Nah, di sini siapa yang berani membacakan? Mbak Zakia, silahkan Mbak Zakia. Pul desak lantaran jerebu, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks tersebut, coba informasi apa yang telah kalian dapat dari teks berita tadi? Dapatkah kalian menganalisis dan menemukan informasi dari bacaan berita yang sudah kalian baca tadi? Akan baca sampaikan apa yang sudah dapat. Informasi yang saya dapat bahwa asap kabut menyelimuti kota Riau akibat lahan terbakar. Jadi, dalam mengklasifikasikan atau menemukan informasi suatu berita atau bacaan, kita itu dapat menggunakan kata tanya. Masih ingat kata tanya? Ingat, apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Iya betul. Jadi kata tanya itu ada kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali. Hari ini kita selanjutnya akan belajar tentang penggunaan kata tanya untuk mengklasifikasikan atau menemukan informasi suatu berita atau bacaan. Nah, sekarang kalian buka link yang sudah Bu Guru Kiki kirimkan di WhatsApp grup berupa link LKPD yang kedua. Nanti kalian buka, kemudian kalian diskusikan secara berkelompok dan buatlah pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana beserta jawabannya dari teks bacaan Puldesak lantaran jerebu, kemudian tuliskan dalam bentuk tabel. Bisa anak-anak? Silahkan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian selama 20 menit. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi secara kelompok, membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks berita Puldesak Jerebu, teman-teman dari perwakilan kelompok A dan kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat kelompoknya masing-masing. Silahkan, perwakilan dari kelompok A siapa ya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Safa. Silahkan Mbak Safa. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok A yang beranggota Aida Korina Safira, Nelviana Wulandari, Rehan, Sepi Sofiana, Syafa Awalia. Saya mau mempresentasikan daftar pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa? 1. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya
penyebabnya kebakaran hutan? 2. Apa yang terjadi di Pekanbaru Riau? Jawabannya lahan terbakar. 3. Apa dampak yang dirasakan warga? Jawabannya warga mengungsi. 4. Apa saja yang terkandang dalam asap? Jawabannya debu dan karbon monoksida. Terima kasih Mbak Syafa. Tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok B. Siapa ya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Syofi. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok B yang beranggotakan Selvin Valencio, Balkis Aurora Kalsum, Mila Najmus Sofiatus Zahra, Mila Diah Aska, Zakiatul Muawana. Saya akan mempresentasikan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa? 1. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya penyebab kebakaran hutan. Apa yang terjadi di Pekanbaru? Jawabannya lahan terbakar. 3. Apa dampak yang dirasakan warga akibat adanya kebakaran lahan? Jawabannya kota diselimuti kabut dan warga memilih mengungsi karena sudah tidak aman. Bagaimana? 1. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya mengungsi keluar wilayah. 2. Bagaimana keadaan kota Pekanbaru Riau ketika diselimuti asap kebakaran lahan? Jawabannya jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. 3. Bagaimana langkah yang tepat dalam menghadapi asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau? Jawabannya meninggalkan Riau untuk sementara waktu. Terima kasih Mbak Sofi atas presentasi perwakilan dari kelompok B. Bagaimana teman-teman? Pertanyaan yang sudah dibuat kelompok B sudah bagus? Sudah sesuai semua pertanyaan dan jawabannya? Sudah. Tangan buat kelompok B dan kelompok A. Anak, selanjutnya setelah kalian mempresentasikan pertanyaan dan jawaban, perhatikan. Apakah kalian sudah menjaga kesehatan organ pernafasan kalian? Sudah. Dengan cara apa kalian menjaga kesehatan pernafasan kalian? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Sevi, silahkan. Berolahraga, menghindari lingkungan kotor, menutup hidung jika udara kotor dan penuh asap, memakai masker. Iya, betul. Anak-anak, selanjutnya Bu Guru mau bertanya, materi apa saja yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya, materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tentang penyebab gangguan pernapasan dan kata tanya. Betul. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Ya, senang.
Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Kata tanya. Iya, kemudian apa lagi? Tentang penyebab gangguan pernapasan. Oh, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, faktor penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Yang terakhir kita sudah belajar mencari informasi pada teks dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bu Guru berpesan kepada kalian semua, jagalah kesehatan organ pernapasanmu dengan berperilaku hidup sehat serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Dan jangan lupa, terutama di masa pandemi ini, harus memakai masker dimanapun kalian berada. Mbak Zakia, pesannya Bu Guru apa? Jagalah kesehatan organ pernafasanmu. Berperilaku hidup sehat. Betul, jadi anak-anak jangan lupa pesan dari Bu Guru ya. Selanjutnya, jangan lupa setelah pembelajaran hari ini, Bu Guru telah mengirimkan link Google Form untuk evaluasi pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nanti kalian kerjakan, Bu Guru tunggu sampai jam 2 untuk kalian mengerjakan, kemudian setelah dikerjakan kirimkan jawaban karya kalian. Bisa anak-anak? Bisa. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mbak Sofi. Silahkan Mbak Sofi. Mari teman-teman, kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sofi. Semoga dengan berdoa apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Dan Bu Guru minta maaf apabila selama pembelajaran hari ini dalam menyampaikan materi banyak kata-kata yang kurang berkenan. Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah warida walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa belajar ya.